kedatangan guys yang fenomenal. Bener kan? Kenapa berbeda saka tapi harus jadi satu gitu. Ya jadi begini, ketika rasa nasionalisme itu muncul, hilang, maka kepedulian kita terhadap bangsa dan negara juga hilang. Betul. Salah satu metode kepramukaan kan ada sistem among atau mengasuh lah gitu ya. Nah itu yang coba saya terapkan. Nah sama, saka juga harus begitu. Berbeda-beda tapi satu tujuan untuk membesarkan pramuka. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi para tester dimanapun berada dan Salam salam pramuka. Ya, Kak Deden, Ya. hari ini spesial. Kita kedatangan guys yang fenomenal. Bener kan? Iya, yang ditunggu dari episode pertama. Udah jadi bahan obrolan tuh di episode pertama. Kan Endi, bentar abok nih saya datangkan ke Ipung. Bener ya? Iya. Nah, ini ke Ipung. Yang Silakan belum diperkenalkan dulu atuh. yang belum kenal, Kak, boleh dibuka dulu Oh maskernya? siap, boleh. Tos dulu. Siap. Ya. Ini Kang Ipung, saksi perjuangan kita waktu zaman 2009-2010 Kang Ipung ya. Waktu itu terakhir di posisi apa, Kang? Saya terakhir jadi andalan di Kuartir Cabang sebagai andalan cabang urusan satuan karya dan unit. Berarti hampir 2 periode ya, Kang ya? Ya, saya 2 periode. Luar Pertama biasa. di andalan cabang urusan penggalang, Ya. yang kedua andalan cabang urusan satuan karya dan Oke. unit. Untuk di luar organisasi pramuka apa nih, Kang, yang sekarang lagi digeluti? Di luar organisasi pramuka ada berbagai macam kegiatan yang saya ikuti. Ya karena berkumpul merupakan salah satu hobi juga. Iya. Karena selain menambah teman, saudara, juga tetap menjaga silaturahmi. Karena kan orang yang menjaga silaturahmi seperti Allah sampaikan, selain memanjangkan umur juga menambah rezeki. Betul. Amin. Mudah-mudahan itu bisa tercapai dengan kita terus berkumpul, bermain, bersilaturahmi dengan orang banyak. Jadi saya aktif di beberapa kegiatan. Ada di Pemuda Muhammadiyah dulu saya aktif. Di Pemuda Pancasila sekarang juga saya aktif. Dan kebetulan saya juga sekarang menjabat sebagai Ketua Badan Penanggulangan Bencana Pemuda Pancasila Kota Bandung. Buka lakona BPB. Ya buat teman-teman Pemuda Pancasila, ada teman banyak kita nih di Pramuka yang juga concern dengan masalah, salah satunya masalah kebencanaan gitu. Betul. Termasuk mungkin Kang Ipe ini ketua Unicar ya? Masih Abadi ya. Ya mungkin itu kesibukannya. Ya juga Itu tuh sekilas tentang Kang Ipung. Kalau buat temen-temen yang udah pernah kenal sama beliau, udah pernah berkegiatan bareng sama beliau, mungkin sekarang lagi senyum-senyum sendiri nih, nostalgia. Beberapa tahun ke belakang gitu ya, pasti udah, wah ini si Akang yang ini nih, si Akang yang ini nih, udah pasti banyak kenangan nih sama Kang Ipung. Iya. Nah, kan itu dulu ya. Nah sekarang kesibukan Kak Ipung ini apa sekarang? Kesibukan dalam hal apa nih? Pekerjaan atau Ya. berorganisasi atau apa? Keseharian sekarang lah. Dari mulai kesehariannya terus kesibukannya sekarang sedang menekuni di dunia apa? Kan menghilang nih udah di Pramuka udah berapa tahun ini menghilang. Ya. Kalau di Pramuka saya sebetulnya bukan menghilang, cuman masih tetap membina adik-adik di Pangkalan atau sekarang namanya Basis ya. Ya, Basis. Di Basis. Di Basis saya masih melatih di sana, ya bukan melatih, memberikan pelatihan untuk adik-adik di salah satu sekolah di Kota Bandung, di SMP, di tingkat SMP. Perlu disebutkan sekolahnya nggak usah? Boleh. Di SMP Negeri 1 Jalan Kesatriaan. Nah, yang pengen ketemu, kejar langsung ke sana. SMP Negeri 1 Kalau nggak salah Kesatriaan. jadwalnya hari Kamis. Hari Jumat. Hari Jumat ya? Kakak hari Jumat latihannya di sana. Kalau pekerjaan ya sedang mengerjakan beberapa pekerjaan yang sekarang sedang ramai dikerjakan terutama untuk urusan jalan gede lah gitu. Jalan gede, jadi itu sedang saya geluti. Kegiatan lain ya itu tadi, saya mungkin sesekali berkumpul dengan teman-teman di organisasi, tukar pikiran, atau melakukan hal-hal yang
bermanfaat lah untuk masyarakat, terutama ketika masa pandemi ini. Kemarin-kemarin kita coba memberikan semacam bantuan masker, penyemprotan di wilayah-wilayah, karena itulah yang bisa kita lakukan untuk menangani kondisi sekarang ini. Karena untuk yang lain-lain mungkin kemampuan kita yang terbatas, ya akhirnya cukup itu saja dulu lah yang kita kerjakan. Mungkin nanti ketika ada hal lain, ya kenapa tidak kita lakukan. Betul. Luar biasa keren, padahal dalam keadaan sesibuk ini, lagi kondisi pandemi juga, tapi masih bisa beraktivitas. Yang paling utama nih yang bikin jadi aneh, dengan kesibukan Kak Ipung, dengan begitu banyak organisasi yang diterjuni juga, tapi hari ini masih bisa meluangkan waktu untuk para tester buat hadir. Kalau boleh tahu apa nih Kang kesan yang ditinggalkan di taman nyampe mau datang lagi ke sini nih saat kita ya betul. Ya ada rasa kangen mungkin ya. Bertemu dengan Kak Dede, dengan Kak Ipe, dengan Kak Roni, Kak Nyek, atau semua teman yang dulu sempat berkegiatan bersama. Ya karena kegiatan itu kan pasti akan selalu menimbulkan kesan ya. Betul. Akan ada hal-hal yang kita ingat yang tidak bisa begitu saja kita lupakan, atau apalagi misalnya tidak peduli, tidak mungkin. Jadi ada hal, betul, ada hal yang tidak bisa saya lepaskan. Walaupun sekarang derajat pengen kesininya tidak seperti dulu gitu. Mungkin sekarang agak menurun karena beberapa kesibukan, tapi setidaknya rasa untuk berkumpul, keinginan untuk selalu bertemu teman-teman lama pasti ingin. Apalagi kalau misalnya sudah nyampe di sini, teringat teman-teman yang sudah meninggalkan kita semua. Betul. Ya kita tetap berikan yang terbaik lah bagi teman-teman yang sudah meninggalkan kita dulu itu. Nah itu hal-hal itulah yang membuat saya kenapa menyempatkan waktu datang ke sini untuk selain dengan acara ini ya melihat Taman Pramuka yang sekarang banyak perubahan, tapi agak sayang juga nih ya, tidak terlalu dulu kalau misalnya dulu kalau di sini kalau ada lomba tingkat ini bisa dipasang tenda di sini nih. Betul, jadi camping ground. Ya, jadi camping ground di sini. Betul. Tapi sekarang kelihatannya seperti tidak mungkin karena tanaman pun sudah mulai agak-agak tinggi. Ya mungkin bisa dimanfaatkan lahan-lahan yang datar ini saja mungkin kelihatannya. Ya itulah mungkin yang membuat saya kenapa menyempatkan waktu ke sini. Salah satunya. Apa yang Kak Deden kenang waktu Kak Ipung menjabat sebagai Ancu Saka lah. Kita dulu nggak pernah punya ruangan. Hari itu kita curhat sama Kang Ipung, tiba-tiba datang bawa kunci, dibukain kunci, silakan pakai. Tiba-tiba bilang kayak gitu. Paling berkesan. Kalau saya yang paling berkesan itu ketika Kak Ipung mampu mengumpulkan semua Saka dan unit. Betul, luar biasa itu. Acara buka bersama tahun 2011. Iya. Itu. Padahal dulu kita bukannya sempat clash, cuman dari masing-masing Saka saling mengunggulkan. Ya punya kubunya masing-masing. Betul. Tapi sama Kak Ipung bisa disatukan. Bisa kumpul lagi. Itu yang paling berkesan. Ini strategi yang saya rasa nggak bakalan dipunya nih dari sama orang lain, nggak bakalan ada. Dan si Akang ini sengaja bikin ikatan emosional yang kita tuh satu sama lain nggak bisa saling melepaskan, walaupun kalau kata orang Sunda bilang mah sudah tidak terlalu morojeng jateuing Kak. Morojeng ja. Apa bahasa Indonesianya morojeng ja? Apa itu morojeng ja? Morojeng ja. Nanti lihat aja di subtitle ya. Nanti carilah subtitlenya. Morojeng ja. Itu sih. Nah, kalau bicara tentang pramuka nih, Kak, kaitannya selain sama kan Kak Ipung sekarang di salah satu organisasi masyarakat ya di Pemuda Pancasila. Kan di pramuka juga ada nih ya potongan dari lirik kami pramuka manusia Pancasila. Nah, pada potongan ini yang dimaksudnya itu pramuka itu seperti apa sih? Kok ada kata-kata manusia Pancasila itu? Ya. Manusia Pancasila ya. Kami pramuka Indonesia, manusia Pancasila. Jadi kalau kita coba telaah kata manusia Pancasila, bahwa pramuka itu menginginkan sekali pramukanya ya, secara eksklusif menjadi orang yang
betul-betul menjalankan apa itu Pancasila. Karena kan Pancasila itu menjadi pegangan hidup kita dalam berbangsa dan bernegara, pedoman kita dalam melakukan sesuatu. Ada butir-butir dari Pancasila yang harus kita terjemahkan, yang harus kita lakukan, yang itu akan menjadi cirinya pramuka gitu. Betul. Jadi pramuka itu adalah orang yang paling pertama seharusnya menjalankan apa yang ada di dalam Pancasila. Jadi pramuka akan menjadi contoh bagi orang lain ketika dia hidup berbangsa dan bernegara dalam menjalankan Pancasila. Artinya seperti begini, ketika seorang anggota pramuka dalam liriknya ada manusia Pancasila, kita lihat di sila pertama saja. Ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam butirnya itu di sana disampaikan bahwa setiap orang diberikan kebebasan untuk melakukan, menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Betul. Tidak boleh memaksakan kehendak agamanya kepada orang lain. Betul. Nah, anggota pramuka harus bisa memberikan contoh tersebut kepada masyarakat banyak, supaya orang tahu bahwa manusia Pancasila yang ada di dalam himne pramuka itu adalah betul-betul apa yang dijalankan oleh anggota pramuka. Ya itu salah satu contoh saja bahwa manusia Pancasila itu adalah orang-orang yang menjalankan Pancasila dalam arti yang sebenarnya. Ya, diamalkan. Betul. Bukan hanya sekedar saya Pancasila, saya Indonesia, saya segala macam. Tapi pada aktualisasinya tidak seperti yang diharapkan, percuma. Ya. Jadi diharapkan bahwa kami pramuka Indonesia, manusia Pancasila itu adalah orang-orang yang betul-betul menjalankan Pancasila sebagai pedoman, pegangan hidup dalam dia berperilaku, bersosialisasi atau berkumpul dengan masyarakat banyak. Pramuka harus jadi contoh lah artinya. Ya. Harus jadi contoh yang baik dan harus selalu jadi contoh yang baik. Betul. Jadi bukan Pancasilanya yang kita bahas, tapi lebih ke memaknai isi Betul. dari butir-butir Betul. Pancasila. Itu mungkin tujuan utama dari kata manusia Pancasila dalam himne tersebut. Itu mungkin menurut pandangan saya ya. Iya. Tapi yang sempat saya baca juga memang begitu, bahwa pramuka itu harus menjadi orang yang paling menjadi sorotan bagi orang lain ketika Pancasila dijalankan. Ya. Pramuka harus menjadi contoh. Kan endingnya juga kami jadi pandu. Nah, betul. Kami jadi pandumu. Ya. Bener, itu kan di ending liriknya kan Iya, ya. betul. Kami jadi pandu. Kalau ngelihat di keadaan sekarang nih Kang, banyak kelihatannya nih ya yang saya Iya. rasa beberapa pemuda, beberapa kelompok gitu, Iya. beberapa kelompok pemuda sudah kehilangan jiwa nasionalismenya, sudah kehilangan etikanya, budayanya, Iya. hampir melupakan budayanya. Betul. Kira-kira apa nih Kak yang harus dibenahi, khususnya dalam konteks para manusia Pancasila yang untuk membenahi keadaan seperti ini? Mau yang mana nih? Rasa nasionalisme atau rasa apa yang mau dibenahinya? Rasa nasionalisme yang mulai turun. Rasa nasionalisme ya? Nasionalisme itu kan seperti apa? Ketika kita berlaku menjadi bagian warga negara yang bermanfaat buat negara kita, kan begitu? Yeah. Nasionalisme, nasionalis. Ada hal yang harus dilakukan oleh generasi muda supaya muncul rasa nasionalismenya, kan begitu kurang lebih. Betul. Mungkin ya. Iya. Ya jadi begini, ketika rasa nasionalisme itu muncul, hilang, Iya. maka kepedulian kita terhadap bangsa dan negara juga hilang. Betul. Seperti beginilah, ketika kita sudah tidak membutuhkan lagi ini hand sanitizer, maka kita ketika ini ditaruh di mana saja kita tidak peduli. Iya. Kan baik, lagi butuh. Paham. Lagi butuh. Nah, tidak jauh berbeda dengan ketika kita kehilangan rasa nasionalisme, maka kita juga kehilangan rasa memiliki rasa cinta, rasa sayang terhadap apa itu negara kita. Jadi lamun misalnya kita sudah tidak peduli kepada negara kita, kan baik naon daya pengurusna, Iya. daya ngurus segala macam. Rek naon orang kudu riweuh. Kan tidak begitu. Iya. Nanti siapa yang akan melanjutkan kalau ketika orang-orang yang memimpin saat ini sudah tiada? Iya, udah selesai. Balik Kan lagi mungkin ke tinggal generasi muda yang iya. harus melanjutkan. Kayak KDDN, KIP, itu adalah orang-orang yang nanti harus melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan yang sudah ada. Tidak mungkin mereka akan terus ada. Termasuk saya juga mungkin beberapa tahun atau puluh tahun, amin, masih bisa menyaksikan negara ini dipimpin oleh orang yang lama. Tidak mungkin.
Iya. Pasti Deden, Ipe, dan yang lain, dan generasi muda sekarang itu yang akan melanjutkan. Nah, rasa nasionalisme itu harus dimunculkan, harus dipupuk dari jauh-jauh hari saat kita masih muda. Karena kalau kita misalkan tidak melakukan itu, maka saya yakin seperti tadi saya bilang, geus teu butuh hand sanitizer, Iya. sepikeun hand sanitizer mah jangan naon. Hari-hari we udah geus teu butuh. Ya. Geus teu butuh ada hand sanitizer, geus sepikeun jangan naon. Gular-gular ge antep. we. Diantep. Tapi ketika kita butuh ini dicari-cari. Iya. Nah, begitulah. Jadi kurang lebihnya kalau misalnya menumbuhkan rasa nasionalisme ke pemuda kita, ya kita harus melakukan beberapa hal. Harus ada ya semacam apa ya? Konsep lah ya, Iya. supaya generasi muda yang kemarin-kemarin atau belakangan ini sudah kehilangan rasa nasionalismenya muncul lagi. Iya. Ada banyak kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memupuk atau meningkatkan rasa nasionalisme. Betul. Misalnya teman-teman nih di Pramuka. Di Pramuka kan suka ada jambore, raimuna, Iya. atau apapun kan. Nah, salah satu kegiatannya kan pasti ada pentas seni itu di sana. Iya. Biasanya ketika pentas seni itu dilakukan, muncul keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Iya. Betul. Tumpah Ya. semua di sana di Nah. situ. Nah, dengan pemerintah selalu memberikan hal-hal seperti begitu, sedikit demi sedikit, pelan-pelan, pasti rasa memiliki akan budaya Indonesia tumbuh. Jadi teman-teman harus membiasakan memanfaatkan budaya yang ada di kita, dimainkan oleh kita, minimal ditonton lah. Kalau kita tidak jadi pelaku. Dengan melakukan hal tersebut, teman-teman sudah memunculkan sedikit rasa nasionalisme melalui bidang budaya. Bangga Gitu. juga dengan budaya sendiri. Betul. Karena ketika budaya kita tumbuh, budaya kita terkenal di mancanegara, siapa sih yang bangga? Da urang kene nu bangga moal batur gitu. Walaupun yang mainnya orang lain. Iya. Tapi kita tahu ketika ada orang nanya, "Kang Ipe, ari eta seni apa sih? Seni budaya apa?" Misalnya Kang Ipe bilang, "Oh, itu Reog Ponorogo," misalnya. Dengan bangganya Ipe mengatakan Reog Ponorogo itu adalah ini, ceritanya berasal dari ini, begini. Kan Ipe luar biasa, apal tentang Reog Ponorogo gitu. Wah, eta nu kami. Tah, Dengan gitu. bangga walaupun batur nu pentas. Betul. gitu. Tapi setidaknya kita bisa menjelaskan kepada orang lain, oh iya Reog Ponorogo teh ieu gitu. Ya itu salah satu contohnya lah, misalnya seperti begitu. Jadi memperkenalkan atau lebih mendalami budaya-budaya yang ada di kita gitu. Lalu mungkin yang selanjutnya selain budaya juga kita harus paham tentang sejarah kita. Ya, betul. Sejarah kita harus apa? Ketika Indonesia bisa merdeka itu kan tidak diberek ku batur. Iya. Tah, Indonesia mana yang merdeka? Tidak begitu kan? Wah, hasil Berapa berjuang ba- getih ya. Berapa banyak darah yang harus tercecer hanya untuk memerdekakan Indonesia Iya, gitu. Betul. Berapa banyak orang-orang yang diculik oleh musuh kita hanya untuk memerdekakan Indonesia. Jadi kita harus paham sejarah nih, sejarah Indonesia. Ya minimal ketika kita tahu perjuangannya Budi Utomo seperti apa, lalu Sumpah Pemuda seperti apa, lalu proklamasi kemerdekaan seperti apa. Ya kan ketika kita berbicara 1908, 1928, 1945, kesininya 66 gitu kan. Iya, tragedi 66. Itu hal-hal yang harus kita pelajari, sejarah-sejarah yang harus kita ketahui supaya timbul dalam diri kita. Oh, ternyata baheula teh hayang merdeka teh teu gampang. Edan perjuangannya. Iya. Bener. Ya bahkan sampai kita dengan kita saja ribut gitu. Ya, bangsa kita sama bangsa kita. Betul, kita dengan kita ribut hanya karena salah satu hayang kieu, salah satu hayang kieu gitu. Nah, ketika kita tahu sejarah, maka akan muncul juga lah rasa nasionalisme. Apalagi kalau kita berbicara tentang bagaimana dulu para pahlawan kita merebut kemerdekaan untuk Indonesia ini. Tidak gampang, sangat susah sekali. Luar biasa. Ya itulah mungkin beberapa hal untuk memunculkan rasa nasionalisme ya. Bisa lewat budaya, mempelajari sejarah, dan banyak hal-hal lain yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Oke, kalau ibarat pepatah bilang, para tester tahu tuh martabat satu bangsa dapat dinilai dari budayanya. Bener Betul. ya? Jadi kalau budayanya udah berantakan, udah acak-acakan, ya harga dirinya juga Betul. udah anjlok. Betul. Oke. Nah, terus kan kalau misalkan kita bicara tentang nasionalisme ya, di pemuda zaman sekarang tuh Kak, gini contohnya.
kalau misalkan kita ngomongin tentang nasionalisme nanti dikatain misalkan sok nasionalis. Oh iya, betul. bener. Betul. Saya sambil minum ya. Ayo, Kak. Apa yang harus dilakukan demi mengatasi krisis percaya diri kalau kita tuh misalkan disebut sok nasionalis oke. Iya, mangprang memang saya bangga dengan Betul. negara Indonesia ini gitu ya. Bangsa ini gitu. Ya. Kita lagi gimana nih lagi apa dilanda yang harus krisis, dilakukan? sedang dilanda krisis percaya diri pemuda-pemuda sekarang. Ya. Masalah kepercayaan diri akan hilang ketika orang ngejek sesuatu yang kita lakukan kan begitu ya. Betul. Pai mana mah so iyalah olo-olo cenah. Gitu kan. Sok betul gitu kan. Iya. Nggak usah pokoknya mana-mana mah, penting bisa dahar, bisa segala macam kan begitu paling ya. Ya, artinya ada hal yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi bukan cemoohan ya, artinya ungkapan dari orang yang berkaitan dengan apa yang ingin kita lakukan kan begitu ya. Kadang rasa percaya diri kita tuh tiba-tiba hilang ketika kita disanggah ku batur. Gitu. Jadi olok-olok oleh orang lah. Akhirnya kita juga jadi saruan aja manehanana. Padahal tadinya kita pengen supaya mereka tahu bahwa ini loh yang harus kamu lakukan. Betul. Nah, kepercayaan diri itu bisa hilang seperti tadi. Tapi itu bisa juga kita munculkan, bisa kita pertahankan, bisa kita bisa kita kuatkan di hadapan orang lain ketika orang lain mengolok-olok kita. Ya artinya jangan sampai orang lain menganggap kita mana mah cuma sabata setan itu kudu loba gaya lah gitu. Tong hareup teuing lah. Gitu. Ya artinya harus ada sesuatu yang membuat kita tetap pede ketika orang lain nyanggah kita. Iya, mencemooh. Ya, betul. Ya misalnya kita harus tahu, kenali diri kita dan hargai diri kita sendiri. Urang nyaho, urang mampu, urang tahu. Saya tahu kenapa saya mengatakan ini, karena saya tahu. Nah, untuk melakukan hal ini kamu harus begini. Jadi pede we, karena kita tahu kapasitas kita. Betul, ya. Jadi jangan sampai orang lain mencemooh, kita langsung down gitu. Ya. Apalagi gesan langsung balik kudungan. Gak struggle-nya, Ya. bukan petarung gitu Nah, mah. tapi karena kita tahu diri kita sendiri, kapasitas kita, jalan aja terus. Tong sieun batur mencemooh. Toh tinggal kita nanti berdebat dengan dia, melakukan sharing tentang pendapat apa yang akan kita bicarakan. Kalau kita kenal dengan diri kita tahu kemampuan kita, pasti kita akan lancar menjelaskan apa yang ingin kita sampaikan. Malah orang yang tadinya mencemooh akan kaget. Iya. Ternyata Gening jero cenah. Ya. Gening jero si IP teh. Jadi kita juga bisa buktikan lah gitu. Betul. Dengan nasionalisme kita gitu. Betul. Jadi nggak cuma ngomong aja. Kalau percaya diri ya udah tunjukin bahwa kita itu benar-benar nasionalis. Luar biasa. Pernah main ditonton orang banyak nggak? Main ditonton orang banyak. Main apa? Waktu kejuaraan orientering. Ya, kejuaraan orientering. Oke lah, itu masih enak ya di alam terbuka. Iya. Tapi anger, was-was mah aya, gempeur mah aya, Bener. dikejar waktu kan? Iya, Ya. kejar waktu. Dikejar waktu. Jawaban sin salah. Itu kan yang membuat percaya diri kita hilang. Iya. Hal-hal yang begitu yang membuat percaya diri kita hilang. KIP, Kak Deden. Jadi jangan sampai hal-hal tersebut mengganggu kemampuan dan bakat yang kita miliki. Itu nggak ganggu, sangat nggak ganggu. Ya. Tapi udah gempur memualin. Betul. Nah, sama. Nah, terus yang selanjutnya supaya kepercayaan diri kita muncul, jangan lupa banyak bersyukur, jangan lupa banyak mengevaluasi diri. Paling penting. Paling penting. Bersyukur harus terus kita kerjakan, mengevaluasi diri juga harus kita kerjakan. Ulah geus menang, alhamdulillah, urang berhasil euy kieu. Selesai. Gitu. Padahal kita tidak tahu ada yang bolong-bolong saeutik anu Yang tidak kurang sempurna juga gitu. sih. Betul. Udah jadi merasa puas dengan Nah. apa yang sudah dicapai ya. Betul. Betul. Jangan bersyukur terus tekeramas. Wow. Bersyukur ya teman. Bersyukur. Bodor kan cetak wae kok gitu. Ya termasuk juga masalah yang berkaitan dengan nasionalisme tadi. Ketika kita tidak tahu, buka kan lah. Saya tidak tahu nih tentang sejarah budaya ini. Saya tidak tahu tentang sejarah
perjuangan bangsa Indonesia, tanyakan ya, terbuka kitanya. Supaya Jangan kita jadi tahu. so tahu. Jangan jadi so tahu. Nah, itu tuh yang barusan disampaikan oleh Kak Ipung. Jadi mudah-mudahan sama teman-teman tester di rumah bisa diterapkan, juga dijalankan, dan lebih bagus lagi diamalkan ya Kang ya. Betul. Nah, kayak gitu. Ada lagi nggak yang mau ditanyain mumpung bintangnya masih ada nih? Ada, tapi kalau itu ramet tuh kan mengganggu sekali. Iya, soalnya Taman Pramukana juga kieu andai dirapihkeun mah sampah teu pabalatan Minimal juga jadi kieu. bersihkan. Iya, minimal bersih. Nah, dulu kan kita nih khususnya ya kita ya adanya ya. dari Saka dan unit kan dulu tuh blok-blokan nih kan. Iya. Nah, tapi setelah Kak Ipung jadi Ancu Saka waktu itu, Kak Ipung itu saya anggap berhasil menyatukan Saka dan unit. Edan ya, film paling edan tuh yang mau saya tanyakan itu strategi apa sih yang diterapkan waktu dulu tuh? Soalnya sebentar dipotong, kita teh nggak ada rasa keterpaksaan, nggak ada rasa jadi gap-gapan, bahkan duduk bersampingan gitu kan, malah kok ngerasa akur, apakah pakai magic atau naon gitu. Biasanya diperlukan Bisi gitu kan, dikumpulkan Ngahiji, fotona, ngahiji. menye-menye kan. Ya. Jadi begini. Konsep kakak adik di Pramuka itu sudah sangat luar biasa itu. Menghilangkan gap antara yang di atas dengan yang di bawah. Menghilangkan pembatas antara pembina dengan peserta didik. Yeah. Tapi dalam batas atau dalam koridor yang masih beretika ya. Jadi artinya begini, ketika Pramuka memiliki metode kepramukaan, salah satunya sistem Among atau mengasuh lah gitu ya. Nah, itu yang coba saya terapkan. Jadi siapapun itu tidak dibatasi bahwa ini adalah Saka ini Saka ini unit ini. Mereka harus berkegiatan sendiri, mereka sendiri, tidak seperti begitu. Karena itu akan membuat teman-teman di satuan karya menjadi jauh nanti satu sama lain. Yeah. Kunaon sih buat kudu dipisah-pisah? Untungnya apa? Malah jadi jauh nanti satu sama lainnya. Nah, makanya kalau urusan satuan karya, personalnya kita kumpulkan, tapi berkegiatan silahkan masing-masing. Nanti kalau ada kegiatan Saka bersamaan ya bersama lagi. Jadi saya mencoba mengasuh kalian dalam satu tempat yang kalian bisa bersama walaupun kalian berbeda unit dan Sakanya. Oh. Jadi salah satu metode kepramukaan kan ada sistem Among atau mengasuh lah gitu ya. Nah, itu yang coba saya terapkan. Karena seorang kakak tidak mungkin menjadi contoh bagi adik-adiknya kalau kakaknya terbalik. Lamun kakaknya wae emosian, kakaknya babarian ambek, gampang musuhan ka batur, Ya adik-adiknya juga. Adik-adiknya sama, tidak akan jauh. Karena jadi patokan, tolak ukur kan si kakak kayak gitu. Kiblatnya, Nah, itu yang jadi kiblatnya. kan gitu. Betul, seperti begitu. Ada hubungannya seutik lah. Teman-teman tester, kalau misalkan boleh cerita sedikit, ingat nggak dulu operasi SAR di Jogja waktu Merapi meledak? Saya Saka Kencana tapi pernah dilibatkan juga ke operasi SAR di sana waktu Merapi meledak. Kebawa kusnya kaba-kaba sih ya tamu. Dan saya ditugaskan sebagai bagian konseling setelah bencana. Dan itu bagian konseling itu yang kerida saya di Saka Kencana. Dan betul saat di dunia SAR pun ilmu kencana kepake walaupun nggak semuanya kan. Ya, kayak gitu. Ya itulah manfaat yang bisa kita ambil dari kenapa berbeda Saka tapi harus jadi satu gitu. Ya kalau kita kan Bhinneka Tunggal Ika. Nah sama Saka juga harus begitu. Berbeda-beda tapi satu tujuan untuk membesarkan Pramuka. Itu saja. Luar biasa, keren. Jadi dibikin simpel lah, tong dijen jadi rudet. Wah, saya mah Saka Bahari, saya mah Saka Kencana, saya Saka Bayangkara. Urusan saya tidak begitu. Oke lah untuk kegiatan tertentu silahkan. Tapi ketika untuk sebuah kebersamaan, kenapa tidak kudu ngariung bebarengan? Ya. Harus jadi satu. luar biasa. Dan gagasan kayak gini yang saya rasa nggak ada di masa Ada lah, kayak pasti gini. ada, pasti Entah, ada. nggak adanya tuh entah karena emang lagi terbentur sama keadaan si Mungkin COVID ini situasional. Iya betul. Tapi memang saya sih belum menemukan sosok yang terbuka lagi seperti kayak itu. Yang sekarang ini belum menemukan sosok yang sama lah, yang terbuka gitu ke adik-adiknya kayak gitu. Ya. Dan belum menemukan lagi. bukannya menyanjung, tapi emang ini yang kita rasain kah gitu, makanya nggak bisa lupa ada momen yang
susah hilang gitu kalau misalkan kita harus cerita sama teman-teman tester di rumah. Kayak si kakak ini tuh strateginya menganggap kita sebagai manusia, jadi mendekatinya secara personal, bukan satu alat untuk menjalankan saka, atau alat untuk menjalankan unit kegiatan, atau alat yang untuk menjalankan kegiatan di kepramukaan, bukan, tapi menganggapnya sebagai manusia, ditariknya secara personal. Ya kayak gitulah intinya, susah untuk dijelaskan. Jadi penasaran nih makanya kayak gitu, kok bisa gitu nyampe kayak gitu. Bener nggak sih? Ya bener sih. Kalau Kang Ipe ada nggak kesimpulan dari obrolan kita hari ini yang diambil? Kalau kesimpulannya sih, kalau yang diambil dari tadi sikap nasionalismenya, memang kita harus lebih percaya diri lagi lah ya. Jadi jangan takut ada olok-olokan. Kalau misalkan kita dikatain sok nasionalis, enggak, kita buktikan aja. Gitu sih intinya itu. Ya. Buktikan aja dengan prestasi kita, terus dengan bakat kita. Jangan kita nggak punya prestasi di situ, tapi kita paksakan, jangan juga. Yang terpenting begini Kak Ipe, ketika orang mengolok-olok kita, ketika kita berbicara tentang nasionalisme, yang mengolok-olok kita juga malah lebih tidak nasionalisme. Iya. Ya misalnya contoh lah, bukan tidak boleh misalnya jajan produk-produk luar, kayak tempat makan siap saji, junk food begitulah ya. Bukan tidak boleh, tapi kalau kita terus membesarkan mereka, bagaimana kita bisa menghargai hasil kita sendiri, budaya kita sendiri, terutama di masalah makanan. Kalau kita terus membesarkan produk luar itu, ngomongkan kabatur lah mana sok nasionalis, tapi kita sendiri juga tidak membesarkan gitu. Itu yang paling berbahaya. Sok nasionalis makan BTS. Ya sekarang gini, anak kecil lah, coba banyak contoh di video Instagram gitu, atau TikTok lah segala macam. Atau ada yang melakukan semacam eksperimen. Kenal nggak ini siapa? Ketika diperlihatkan artis Korea, dia tahu. Tapi ketika diperlihatkan nama pahlawan atau artis Indonesia lampau, nggak tahu katanya. Iya, bener itu nasionalisnya di mana? Sosial eksperimen yang lagi ramai kan? Tahu orang ini nggak? Tahu game ini nggak? Oh iya tahu, itu mah Mobile Legends. Nah, kayak begitu. Itu terjadi di kita saat ini. Iya. Sebuah kekhawatiran yang harus jadi pemikiran kita bersama ketika hal tersebut terjadi. Nah, Kak Deden, Kak Ipe sebagai anak muda yang kreatif, yang memiliki ide-ide bagus, salah satunya seperti begini, menginformasikan sesuatu kepada masyarakat banyak. Coba dibantu pemerintah dengan melakukan hal-hal seperti itu. Berikan pemahaman tentang bagaimana supaya nasionalisme teman-teman kita terus muncul, terus bangkit, dan menjadi seperti seperti sebuah kewajiban. Kalau saya tidak menjalankan nasionalisme, saya tertinggal oleh orang lain. KIP, Kak Deden sudah punya medianya seperti begini, luar biasa. Tinggal didukung nih sama orang-orang kayak gini. Buat yang subscribernya masih 7, selamat berjuang. Ulah sombong ah. Oh iya, enggak ujub, enggak sombong ini mah. Karena rasa bangga aja. Karena rasa bangga. Tapi sombong saya itu menang. Enggak apa-apa, menang. Kalau saya boleh narik kesimpulan. Yang pengen saya sampaikan sekarang mah cuma 2 kalimat. Apa? NKRI harga mati, Pancasila abadi. Wih, luar biasa. Keren ya? Dari Kang Ipung ada nggak ending statement yang harus disampaikan ke teman-teman? Ya, kalau berkaitan dengan apa yang kita bicarakan dari awal tadi sampai saat ini, artinya teman-teman pramuka khususnya, umumnya buat yang lain, teruslah berkarya untuk negerimu, teruslah berkarya untuk keluargamu, untuk dirimu, untuk bangsamu, karena tidak akan ada karya kalau kita yang tidak membuat. Percayalah kepada kemampuan masing-masing, karena orang tidak akan pernah tahu kemampuan kita sampai sejauh mana. Dan yang paling penting, jangan sampai teman-teman menganggap remeh orang lain. Jangan pernah menilai seseorang dari luarnya. Tunjukkan kemampuan kita bahwa kita pasti mampu untuk melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh generasi muda saat ini. Lamun cek bahasa keren mah, don't judge a book by its cover cenanya.
Jadi jangan menilai seseorang dari luarnya saja. Dan kita juga jangan sampai merasa rendah diri, tidak percaya diri dengan kemampuan yang kita miliki. Itu saja sih bagi saya untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Terutama Kak Deden dan KIP Sudah yang pasti selalu bermanfaat. Amin. selalu memberikan ruang bagi teman-teman lain untuk berbuat lebih baik lagi. Ini sudah luar biasa. Mantap. Itu thumbs up. Wih, terima kasih. Sekian obrolan kita sama Kang Ipung di Sebenarnya masih banyak sih Hari tapi ini. karena ya, waktu udah. waktu ini ramatuk juga sudah mengganggu sekali nih. Ya, babat bos. Rapihin. Ya, para tester di rumah kalau misalkan Oh ya, KIP satu lagi lupa saya. Ini masalah masker ya di zaman pandemi begini. Kadang kita kan kalau ketika pakai masker, setelah dipakai begini suka ditarik ke bawah aja langsung karena merasa ngepas. engap atau mau ngomong. Biasanya kan langsung ditarik ke bawah begini. ya, Ya. Itu sebaiknya jangan begini. Oh. Jadi ketika kita akan membawakan masker, itu sebaiknya dilipat ke dalam. Nah, begini. Jadi si bagian dalam yang tadi nutup hidung kita tidak kotor nggak oleh keringat kotor. atau apapun. Iya, benar. Jadi jangan ditarik ke bawah tapi dilipat seperti begini. Jadi ketika kita tutup, kalau mau dikebawahkan lipat dulu begini dua. Nah, taruh begini. Jadi ketika ini kita berkeringat dan segala macam atau kotor, itu kena tidak bagian akan luarnya. bagian dalamnya, tapi bagian luarnya. Oke, ilmu juga tuh buat para tester di rumah Ya, yang ini standarnya ini dari Oh, apa? emang- Dari standarnya dari tim COVID yang saya terima ketika ada pelatihan. kita baru tahu nih, Kak. Ya. Ya, Serius, mudah-mudahan jadi tapi- ilmu juga. Tapi sih lebih bagus juga kalau misalkan ya udah dibuka aja. Kalau Ya. misalkan mau Ya, betul. daripada Supaya tidak supaya tidak mengganggu juga. Iya. Artinya mengganggu bukan berarti mengganggu Ya. gara-gara pakai masker ganggu. Artinya apa yang akan kita lakukan supaya enak ya, saja. Nyaman ya. Ya, betul. Ada lagi Kang Ipeng yang mau disampaikan? udah sih. Paling kalau teman-teman tester di rumah kalau misalkan ada saran narasumber selanjutnya itu mau siapa, silakan tinggalkan di kolom komentar. Tinggalkan jejak. Nanti saya yang cari. Kita yang nyari lah, mau dari ambalan mana, Nanti mau dari kita- komunitas grup Nanti kita mana. open grid, Ya. menyisir cari Naon, narasumbernya. operasi SAR. Nya tuh tiga tuh lah. Ngebodor ya, Ente. dah. Dari bodor, kudu seuri lah, guys. Bodor. Oke. Mantap. Mungkin cukup sekian. Ingat tetap jaga protokol kesehatan, ingat 5M. Terus apa lagi? Tetap sehat, tetap semangat, jaga kesehatan, jaga diri, jaga iman, imun dan Aman. bukan amin, aman. Aman. Tetap Jaga aman ya. Oke. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Tetap proud to be Scott dan salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ipung, Atur, thank you. Kak Ipeng, thank you. Terima kasih. Sekarang kemana lagi Kak Ipung? Saya mau ada acara lagi. Wah, ngeri bener orang sibuk. Siap, Amin. ya. Aturun sekali. Luar biasa. Aturun. Terima Siap. kasih Ya. banyak Kang Ipung, sehat selalu Ya. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kopinya saya habisan dulu.